Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini di tangan saya ada HP Redmi Note 7. Jadi keadaannya ini setelah ganti LCD, si handphonenya ini kadang bisa disentuh, kadang enggak teman-teman. Jadi bagian bawahnya kadang nggak bisa disentuh, kadang bisa juga katanya. Dan ini pergantian LCD-nya bilangnya sih dari temannya sendiri. Dan sebenarnya di video ini kita ngerekam sambil ngobrol sama si pemiliknya ya teman-teman ya. Cuman karena ada musik jadi takut kena copyright, jadi kita mute aja percakapannya. Jadi kita bahas aja teman-teman. Nah seperti ini. Jadi si bawahnya ini dia nggak bisa disentuh ya. Cuman kalau yang bagian atas itu bisa. Jadi kayak sebaris mungkin ya, nggak bisa disentuh ya. Dan ini paling banyak kasus setelah pergantian LCD. Dan katanya si temannya ini dia bisa ganti LCD ya, mungkin karena melihat tutorial di YouTube ya. Karena emang banyak tutorial di YouTube yang ngajarin kita ya, seperti ini cara bongkar LCD atau cara ganti LCD, cara ganti baterai, itu banyak banget di YouTube. Dan sebenarnya semua tutorial itu menunjukkan kita cara yang mudah ya. Cuman tetap namanya pembelajaran itu harus dengan tuntunan yang bisa, atau kita harus tanya sama yang sudah mengerti. Karena kalau belajar tanpa ada gurunya sama aja kayak belajar sama setan teman-teman ya. Jadi tetap kudu ada yang ngarahin. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin karena dia hanya ngelihat tutorial YouTube dan pengalamannya pun belum seberapa, hasil yang harusnya dia untung ya, karena mungkin sedikit nggak terlalu mahal, tapi yang ada malah buntung seperti ini. Dan temannya pun ya karena dia nggak ada alat lain, jadi nggak bisa tanggung jawab gitu. Dia lepas tanggung jawab lah peribahasanya ya. Dan datang ke sini ya minta bantuan kita lah untuk merapikan kembali. Pokoknya jangan sampai ganti LCD gimana caranya, dan ya kita mengokekan lah gitu ya. Ya karena banyak juga kalau misalkan kita ganti LCD yang kualitasnya Incel, OLED 2 atau kontras yang mengalami kasus seperti ini teman-teman ya. Dan cara menanganinya gimana? Teman-teman bisa bongkar saja LCD-nya, dibongkar lagi pelan-pelan, terus ditempelkan kembali teman-teman ya. Itu cara apa ya disebutnya ya, paling mudah lah gitu. Cuman kalau misalkan udah kita bongkar LCD-nya, kemudian kita coba tempelkan fleksibel LCD-nya, kita dijajal dulu aja gitu bahasanya ya. Dia tetap nggak bisa juga ya, mau nggak mau itu harus ganti LCD kembali teman-teman ya. Cuman di video kali ini kita nyoba tanpa mengganti LCD-nya teman-teman. Jadi kita perbaiki, biasanya gara-gara lemnya kebanyakan pertama. Jadi faktor penyebabnya pertama bisa terjadi karena lemnya itu terlalu menumpuk di samping-sampingnya. Cuman ini agak keras ya tombolnya juga, jadi kita di video ini tuh nyaranin ke pemiliknya suruh ganti tombol juga teman-teman ya. Nah paling nanti kita coba buka mesinnya, terus kita colokin pakai pinset ke kuningan yang ada di balik papan casnya ini, atau pancas yang ada di balik mesinnya ini teman-teman ya. Jadi tadi sarannya pertama, si lemnya jangan terlalu banyak. Kalau misalkan lemnya terlalu banyak, akhirnya penumpukan di lem yang mengakibatkan si LCD-nya tuh kadang bisa sentuh, kadang enggak. Kedua, perhatikan juga sebelum pemasangan itu si LCD-nya ini si frame-nya ini dia bengkok apa enggak. Kalau misalkan dia bengkok, jangan kita paksakan LCD biar presisi dengan frame-nya, karena sama halnya dengan yang saya kerjakan ini. Jadi si frame-nya ini ternyata dia agak sedikit bengkok di bagian pojok kanan bawahnya. Alhasil sama dia mungkin dipaksa ya, dikaretin biar presisi. Satu hari mungkin oke kata dia, ternyata pas besok paginya pas dicoba kok nggak bisa sentuh. Nah hal ini banyak terjadi banget teman-teman. Jadi sangat menjadi garis bawah ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan pergantian LCD, boleh dilihat terlebih dahulu framenya, dia masih lurus apa enggak, masih bagus apa enggak, atau teman-teman bisa cek tingkat kerataannya dengan menempelkan framenya itu di lantai atau boleh di meja, yang penting di bidang permukaan yang datar teman-teman. Nanti di situ ketahuan nih, kalau kita miringkan dia agak sedikit bengkok ya, teman-teman bisa meluruskannya lagi kalau misalkan emang agak sedikit mudah. Yang penting sih nggak terlalu bengkok banget lah gitu ya, kita masih bisa menekuknya.
Cuman kalau misalkan bengkoknya parah terus ditekuk juga sama kita masih terlalu jauh ya saran kita sih mending ganti frame, atau boleh juga pemasangan LCD-nya bagian yang sekiranya ngangkat itu jangan dipaksain teman-teman. Jadi alhasil ya tetap aja paling nanti kita sampingnya dikasih lem gitu modelnya ya. Nah ini udah kita bongkar dulu mesinnya ya. Jadi nanti paling kita coba nyalainnya lewat jalurnya teman-teman, karena si on off nya keras. Alhasil mau nggak mau kita buka atau kita nyalain paksa lewat jalurnya. Oke, ini kita buka dulu si mesinnya ini. Nah ini kita congkel antenanya. Nah kalau buat teman-teman nanti antenanya ada yang patah atau misalkan jalurnya copot, teman-teman bisa tonton di video kita sebelumnya. Jadi kita pernah juga ngebahas tentang cara mengatasi antena yang kecabut ya atau yang copot gitu. Nah, ini kita buka dulu, lupa SIM tray-nya kita cabut dulu ya. Oke, SIM tray-nya kita keluarkan dulu. Nah udah copot ya. Nah karena jalurnya seperti ini, jadi nanti kita colok di bagian belakangnya ini. Itu ada 4 pin teman-teman ya. Ini kita tempelin dulu. Fleksibelnya kita tempelin, fleksibel baterai, fleksibel LCD-nya. Kita pasang dulu. Ini fleksibel LCD udah kita pasang. Tinggal fleksibel baterainya ya yang kita pasang. Nah udah kita pasang ya. Nah sekarang tinggal kita nyalain. Nah di sini kan ada 4 titik ya teman-teman, silahkan coba satu persatu dihubungkan ya, 1 ke 2 atau 1 ke 3 atau 2 ke 4, pokoknya sampai si LCD nya itu nyala teman-teman. Atau boleh juga langsung seperti ini, jadi 4-4-nya kita tes atau kita tempelkan aja. Yang penting jangan terlalu lama, nanti malah masuk mode passboot teman-teman ya. Nah sudah nyala ya. Ini cara cara sampingan kalau kita nyalain on off nya misalkan rusak ya, atau kita nggak punya on off nya, bisa cara seperti ini. Terus bagaimana yang modelnya dia soket ya, sama di situ kan ada 5 kaki. Nah teman-teman bisa cari juga pakai pingset, diurut 1, 2 atau 1, 3 atau 1, 4, nyampe pokoknya dia nyala teman-teman. Pokoknya di jalur itu ada jalur on off nya gitu. Nah ini sudah masuk ke logo Mio, tinggal tunggu nanti kita tes ya. Si touchscreen-nya masih bagus apa enggak. Kalau misalkan bagus berarti fix ya. Emang dasar dia pengalamannya itu terlalu banyak lem gitu. Jadi kalau misalkan masih tetap nggak bisa juga, nah mau nggak mau nanti LCD-nya kita bongkar. Jadi LCD-nya kita copot lagi, lemnya kita bersihin. Lem sebelumnya udah dibersihin, baru kita lem ulang. Nah tipis aja, tipis yang penting merata gitu. Jadi dari atas nyampe ke bawah semuanya merata, nggak putus-putus. Jadi biar si LCD pun nempelnya presisi gitu. Setelah kita pengeleman langsung buru-buru dilakban. Nah, teman-teman boleh pakai karet silakan, boleh pakai lakban atau boleh juga pakai penjepit LCD, yang penting presisi aja gitu. Kalau misalkan modelnya dia frame-nya nggak presisi ya berarti di bagian yang nggak presisinya itu jangan ditekan, karena kalau misalkan ditekan itu bisa 2 kemungkinan, bisa dia ghost touch atau bisa juga ngeblank teman-teman. Jadi sangat riskan ya, hati-hati dan gak mudah. Mungkin kelihatannya mudah ya, tinggal lihat YouTube tutorialnya banyak terus kita praktekkan, tapi nggak segampang itu teman-teman. Nah ini udah nyala ya, kita coba seperti biasa. Tengahnya bisa, cuman nggak tahu nih di bagian bawahnya nih ya. Ini bagian daruratnya susah juga nih. Coba kita ulang. Nah bagian sininya ya agak kurang ya. Harusnya kan bisa diklik kalau misalkan darurat, otomatis nanti keluar nah seperti ini ya angka. Cuman ini agak sentuhnya kurang gitu touchnya. Nah, cuman ntar kita coba masuk dulu aja ya.
Cuman kalau misalkan dari keypad sih oke ya, masih bisa disentuh semua ini. Nah, kita coba ketikkan bintang pagar untuk cek touchscreen-nya, kode touchscreen untuk cek touchscreen di tipe Xiaomi teman-teman. Maaf, ini ada yang keliru ya, maksudnya bintang pagar nih, bukan pagar bintang. Bintang pagar 64663 pagar bintang ya. Untuk cek touch di semua tipe HP Xiaomi. Untuk di tipe Oppo nya beda lagi, ada bintang pagar 899 pagar ya teman-teman ya. Cuman ini nggak muncul ya, nggak tahu kenapa nih. Tapi kalau kita cek dari segi keypadnya kayaknya oke semua nih ya. Backnya bagus. Ini tombolnya doang yang keras nih ya, tombolnya keras. Nah, kita back bisa, resign juga bisa. Kita coba tadi tekan tombol tengahnya, tombol home nya juga bisa ya. Cuman nih bener-bener ini tombol powernya parah pokoknya. Jadi ntar kita nyaranin ke orangnya suruh ganti tombol powernya ini. Nah, karena kalau kita lihat dari penampakan ininya bagus ya, cuman paling ntar kita coba set aja ini, jadi biar nggak terlalu numpuk banget. Biasanya paling banyak kasus seperti ini tuh jadi pengeleman di bawah teman-teman, karena kan kalau di bawah itu dia dekat dengan fleksibel. Nah, jadi si lemnya itu dia masuk ke antara sela-sela fleksibel teman-teman. Hasil kadang si touchnya ya ghost touch, atau ada juga yang berbayang kayak gitu. Nah, buat pengantisipasinya bisa kayak gini, bisa si lemnya sedikit diseset biar nggak terlalu numpuk, atau bisa juga si LCD-nya dibuka ulang pakai blower, dipanaskan, terus kita angkat lagi, terus kita lemin lagi teman-teman ya, seperti ini. Jadi cara simpelnya gitu, tanpa kita ganti LCD ya. Kalau mau mudah sih ya cukup ganti LCD aja, dibongkar lagi, ganti LCD lagi. Cuman kan namanya tuser ya, tukang servis, kita mencari cara biar meminimalisir pengeluaran yang dikeluarkan oleh customer ya, atau user. Oke, seperti ini ya, tinggal dirapihin aja sisa-sisa dari lemnya, nanti tinggal dirapihkan lagi handphonenya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih bermanfaat dan lebih bikin tutorial selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita. Nah, buat teman-teman yang mau buat counter, bisa langsung tanya-tanya ke Umisel, atau teman-teman bisa cek di YouTube Umisel atau di www.umisel.com. Khusus buat teman-teman yang mau buat counter atau yang mau upgrade counternya, Umisel bisa COD seluruh Indonesia atau bisa juga transfer. Yang pastinya bergaransi dan free konsultasi. Oke.